Ribuan altcoin bermunculan setiap tahun, tapi sebagian besar berakhir mati muda. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu mana yang punya potensi dan mana yang cuma jebakan? Jadi, sebelum membeli altcoin, ada beberapa hal penting yang wajib kamu cek dulu. Apa aja itu? Mari kita bahas. Oke, sebelum dimulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi, konten ini dibuat semata-mata untuk edukasi, bukan rekomendasi keuangan atau ajakan berinvestasi. Semua keputusan finansial harus disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan pribadi masing-masing. Yang pertama, lihat white paper dan tujuan proyek. Bayangkan begini, kamu ketemu sebuah proyek altcoin baru yang lagi ramai dibicarakan orang. Mereka bilang punya teknologi canggih, tim yang hebat, dan potensi masa depan yang besar. Tapi pertanyaannya, apa benar semua itu nyata? Disinilah white paper jadi kuncinya. White paper itu ibarat proposal resmi dari sebuah proyek. Di dalamnya biasanya dijelaskan masalah apa yang ingin mereka pecahkan, teknologi apa yang mereka pakai, serta bagaimana mekanisme tokennya bekerja. Kalau kamu baca dan menemukan visi yang jelas, detail teknis yang masuk akal, serta rencana jangka panjang yang realistis, itu pertanda proyeknya serius. Sebaliknya, kalau white papernya kosong, penuh jargon tapi tanpa makna, atau cuma berisi janji-janji manis tanpa arah, itu sinyal bahaya. Jadi, membaca white paper bukan sekedar formalitas, tapi salah satu langkah penting buat tahu apakah sebuah altcoin layak dipercaya atau hanya sekedar hype sesaat. Yang kedua, tim dan komunitas. Kalau kamu mau menilai sebuah altcoin, coba lihat siapa orang-orang di balik proyeknya ini. Sama seperti kita mau ikut bisnis, kita pasti ingin tahu siapa pemiliknya. Apakah mereka pernah membangun sesuatu sebelumnya? Apakah reputasinya bagus di dunia kripto atau teknologi? Tim yang punya rekam jejak jelas biasanya lebih bisa dipercaya daripada mereka yang anonim atau cuma muncul saat hype. Tapi jangan berhenti di situ. Lihat juga komunitasnya. Kripto bukan hanya soal kode dan teknologi, tapi juga soal orang-orang yang percaya dan mendukungnya. Proyek yang sehat biasanya punya komunitas aktif di Telegram, Discord, atau Twitter. Kamu bisa lihat apakah diskusinya hidup, apakah orang-orangnya saling membantu dan benar-benar percaya pada proyek tersebut, atau justru hanya dipenuhi spam, janji-janji cepat kaya, dan giveaway palsu. Di dunia kripto, komunitas bisa jadi sama pentingnya dengan teknologinya, karena tanpa dukungan orang-orang di balik layar dan orang-orang yang meramaikan depan layar, sebuah altcoin hanya akan jadi barisan kode yang sepi dan akhirnya ditinggalkan. Yang ketiga, token utility. Coba bayangin, kamu punya sebuah koin, tapi koin itu cuma bisa dilihat, dipajang, atau diperdagangkan. Nggak bisa dipakai buat bayar ongkos, nggak bisa dipakai belanja, nggak ada fungsi selain diputar-putar doang. Kira-kira, apa orang bakal terus tertarik sama koin itu? Kemungkinan besar, enggak. Nah, di dunia kripto, kegunaan token itulah kuncinya. Tanya dulu, token ini bisa dipakai buat apa aja? Apakah bisa dipakai bayar biaya transaksi? Apakah ada fungsi khusus di dalam ekosistemnya, misalnya buat staking, governance, atau akses fitur tertentu? Atau jangan-jangan cuma numpang eksis biar bisa dijual ke investor baru? Token yang nggak punya kegunaan nyata, biasanya nasibnya pendek. Tapi, kalau tokennya benar-benar jadi bahan bakar dalam sebuah ekosistem, peluang hidupnya jauh lebih besar. Yang keempat, likuiditas dan volume perdagangan. Bayangin kamu punya koin, tapi nggak ada pasar yang mau nerima. Itu sama seperti kamu menyimpan batu di lemari.
Oleh sebab itu, kamu perlu cek dulu likuiditasnya. Lihat di CoinMarketCap atau CoinGecko. Volumenya gede nggak? Diperdagangkan di exchange besar nggak? Kalau sepi volume, hati-hati. Bisa-bisa pas harga jatuh, kamu malah nggak bisa keluar. Yang kelima, tokenomics. Banyak orang cuma lihat harga altcoin, padahal lupa ngecek hal paling mendasar. Siapa saja yang pegang koinnya? Itu sebabnya penting untuk kamu buat cek total supply atau berapa maksimal koin yang bisa ada, lalu circulating supply, berapa yang sudah beredar, dan terutama wallet besar. Kalau ternyata 50% lebih token cuma dikuasai segelintir orang atau developer, risikonya gede. Mereka bisa sewaktu-waktu jual, dan kamu yang telat kabur bisa jadi korban harga jatuh. Yang keenam, harga wajar dan market cap. Banyak orang tertipu karena lihat harga koin yang super murah. Misalnya, ada koin harganya cuma 10 rupiah. Mereka langsung mikir, wah gampang nih naik ke 1000 rupiah, pasti jadi kaya. Tapi tunggu dulu, yang lebih penting bukan harga per koin, tapi market cap atau kapitalisasi pasar. Rumusnya seperti ini. Contohnya, kalau ada koin seharga 1000 rupiah dengan jumlah 1 juta koin, market cap-nya 1 miliar rupiah. Sekarang bayangin, kalau ada harga koin 10 rupiah, jumlahnya 1 triliun, berarti market cap-nya 10 triliun rupiah. Nah, ini yang sering bikin salah paham. Harga terlihat murah, tapi total nilainya bisa lebih mahal dari yang kamu kira. Biasanya, kalau market cap masih kecil, misalnya di bawah 50 juta dolar, risikonya memang tinggi, tapi potensi cuannya juga besar. Tapi kalau market cap-nya sudah gede, misalnya di atas 10 miliar dolar, koinnya biasanya lebih stabil, tapi peluang naik lipat-lipatnya sudah terbatas. Yang ketujuh, roadmap atau update proyek. Bayangin kamu naik bus keluar kota. Di kaca depan ada tulisan rute, ada pemberhentian jelas, dan supirnya kadang kasih info. Setelah ini kita istirahat di rest area. Rasanya aman dan nyaman kan? Nah, altcoin yang sehat juga begitu. Mereka punya roadmap jelas, mau bikin apa, kapan selesai, dan apa manfaatnya. Dan bukan cuma janji di awal, tapi ada update rutin ke komunitas, entah lewat media sosial, blog, atau forum. Kalau roadmapnya mandek dan timnya tiba-tiba hilang tanpa kabar, sama aja kayak naik bus yang supirnya diam aja tanpa arah. Lebih baik kita turun sebelum tersesat. Yang kedelapan, regulasi dan keamanan. Bayangin kamu mau masuk ke sebuah gedung besar. Kalau pintunya ada satpam, CCTV, dan aturan jelas siapa boleh masuk, pasti rasanya lebih aman kan? Begitu juga dengan dunia kripto. Proyek yang sehat biasanya patuh sama regulasi. Jelas siapa yang mengawasi, dan punya sistem keamanan berlapis. Kalau dulu pernah ada kasus kena hack, kita perlu lihat apakah mereka tanggung jawab dan memperbaiki, atau malah kabur dan pura-pura nggak terjadi apa-apa. Karena di kripto, sekali keamanan dilanggar, bisa jadi uang kita melayang tanpa jejak. Yang kesembilan, diversifikasi. Terakhir, jangan taruh semua uangmu di satu altcoin. Sebaiknya kita bagi ke beberapa proyek yang berbeda. Karena walaupun sudah seleksi ketat, risiko di altcoin tetap lebih tinggi dibanding Bitcoin dan Ethereum. Jadi kesimpulannya, jangan beli altcoin cuma karena ikut-ikutan tren atau FOMO. Lakukan riset mandiri dengan cek white paper, tim, komunitas, kegunaan, tokenomics, volume perdagangan, sampai roadmap mereka. Dengan cara ini, kita biasanya meminimalkan risiko dan memperbesar peluang kita memilih altcoin yang benar-benar punya masa depan. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.